Terima kasih Pak Diakon Sri Dadi. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pekerjaan dan pelayanannya. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya masih semangat? Masih. Tapi kok kayak lemes ya? Kalau gitu kita undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kita angkat lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, sekali lagi perkatakan selamanya, selamanya, selamanya. Kita berikan kemuliaan untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan masuki persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Parjo. Saudara Rahman Dharma bisa dibantu untuk. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami hidup. Pada pagi ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan.
sehingga menjadi persembahan yang baik, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan, demi nama Yesus Kristus yang Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Parjo. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh kuartet. Persilakan. Halo, Shalom. masih ingat saya? Puji Tuhan ya. Ya, kami kuartet ingin menyanyikan lagu satu pujian yang menggambarkan cinta kasih Tuhan yang dari dulu sampai sekarang masih tetap sama, tidak pernah berubah. Judulnya Satu-satunya Pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, Satu-satunya pengharapanku. walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya
hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih. Ya, terima kasih ya kuartet untuk menyatukan kuartet mereka ke depan kelihatannya susah. Mengapa susah? Karena Cornel bulan depan harus ke Malaysia. Harusnya minggu ini ya, tanggal ini Nel ya, ke Malaysia. Tapi diundur menjadi utusan Injil GPP nanti tanggal 20 Juli. Ya. Noval akhir tahun ini atau awal tahun depan harus ke Halmahera Val ya, menjadi pelayanan di sana ya, sebelum menulis skripsinya. Ya. Nove Darman kemana? Ke Papua? Ya. Ya, doakan ya, kaum muda banyak terpanggil melayani Tuhan. Ya. Juga puji Tuhan ya, rencana Mas Rahman juga nanti ke STBI. Ya, akhir Agustus ya sudah mulai masuk kuliah. Juga biar menjadi utusan ke Belanda. Ke Belanda ya. Mungkin Anda bertanya, mosok Pak utusan Injil ke Belanda, gereja baptis ada? Ada. Ya, ada. Karena nenek moyang kita sejak dijajah Belanda banyak diboyong ke sana. Kan tuh ada utusan Injil ya, Mbak Mimin ya, itu di Belanda. Ya. Semoga lebih jauh ya ke luar negeri, pemuda-pemuda yang mau terpanggil melayani Tuhan, silakan. Bapak-bapak juga nggak ada yang mustahil. Karena almarhum Diakon Mujiran ya, setelah pensiun Auri juga menjadi pendeta. Nggak ada yang mustahil. Ladang luas. Ya. Mari kita doakan kaum muda remaja kita semakin dipakai Tuhan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang doa Yabes. Ya. Doa Yabes, seperti apa isinya? Sebelum itu kita pujikan. Doa Yabes, saya mengundang semua jemaat berdiri. Kita pujikan dengan sepenuh hati. Doa Yabes di sini.
Mari kita pujikan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Dengan sepenuh hati kita pujikan dari awal. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan amin, saudara. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus menyertai hidup kami. Kuduskan hati pikiran kami, sehingga kami siap belajar firman-Mu hari ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Ya. Doa Yabes. Ya, mari kita melihat seperti apa ya, isi doa Yabes. Tadi ayat 10 sudah kita pujikan. Bahwa isi doa Yabes luar biasa seperti ini. Ya, jika kita lihat Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Seperti apa doa Yabes di sini? Nama Yabes ditulis di Alkitab hanya 2 kali. Di pasal ini dan di pasal 2. Isi doanya sangat populer di kalangan orang-orang Kristen, apalagi di gereja-gereja karismatik. Doa tadi, pujian tadi sering dipakai menjadi doa berkat. Bahkan sebagian gereja baptis akhir khotbah sebelum doa berkat
juga banyak yang menyanyikan doa Yabes. Bahkan populer sejak tahun 2000 yang lalu. Mari kita lihat. Doa Yabes. Nama Yabes mulai populer sejak di sini, ya, yaitu Bruce Wilkinson menulis di sini, Prayer of Jabez. Buku ini sangat laris, saudara, sejak tahun 2000. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Bruce di sini. Pengalaman pribadi selama 30 tahun. 3 kali sehari mengucapkan doa di sini. 2 tahun sudah terjual 9 juta lebih buku ini. Mengapa begitu populer? Terutama di kalangan umat Tuhan. Baik di Amerika, baik di Afrika maupun di Asia. Tahun 2021 yang lalu. Karena isinya berkat. Saking populernya, karena itu dinyanyikan tadi. Karena isinya berkat. Siapa yang gak suka berkat? Tapi gereja-gereja yang Injili mengkritisi itu. Karena hanya menafsirkan secara harafiah dan alegori. Pengalaman pribadi itu oke. Tapi tatkala pengalaman pribadi menjadi dogma dan itu diajarkan dan menjadi pola umat Kristen, di situ yang tidak sehat. Karena pengalaman pribadi. Karena tidak menggali keberadaan ayat-ayat Alkitab itu ditulis. Di sini saudara sebagian besar umat Tuhan di sini mengejar berkat-berkat secara harafiah, secara jasmani saja. Apakah salah Pak doa seperti? Enggak salah. Tapi tatkala pengalaman pribadi menjadi dasar orang itu mengharapkan berkat, padahal doa seharusnya apa? Kita berhak meminta. Tapi yang mengabulkan itu otoritas Tuhan. Tapi tatkala kita hanya mengklaim berkat dan berkat, tatkala itu enggak sesuai harapan, banyak orang Kristen kecewa. Dan akhirnya meninggalkan Yesus. Saudara, pengalaman pribadi itu oke. Tapi tatkala doa di sini dijadikan pola dan pola, sehingga unsurnya di situ ada udang di balik batu di situ. Itu yang tidak alkitabiah. Yesus saja mengajari apa? Jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita. Kan itu buku ini banyak dikritisi. Mari kita lihat seperti apa latar belakang doa Yabes di situ. Ayat-ayat ini tertulis tatkala kerajaan Israel, tepatnya Yehuda, banyak mengalami peperangan. Dalam peperangan itulah banyak korban. Kan menang Pak Yehuda, menang pun kalau dalam peperangan pasti apa? Rakyat yang jadi korban, apalagi apa? Kalah dalam perang itu. Saat dalam situasi perang, negara atau rakyat itu menang, itu korbannya luar biasa, apalagi mengalami kekalahan. Ini yang terjadi. Tatkala orang tua Yabes, situasi kondisi politik, sosial saat itu enggak kondusif, enggak baik. Terlebih ayah Yabes, sebelum Yabes lahir, ikut berperang di situ. Dan sebagian dikatakan ayah Yabes tewas tatkala ibu Yabes mengandung dirinya. Karena itulah situasi politik dan sosial sangat-sangat memprihatinkan. Kan itu dikatakan, Yabes lahir
situasi kondisi ekonomi bangsa terlebih keluarganya sangat-sangat menderita. Apa yang bisa kita pelajari dari doa Yabes di sini? Yang pertama, sikap pantang menyerah. Ya, perhatikan di situ. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia, yaitu Yabes, dengan kesakitan. Ya. Jadi Yabes itu mempunyai arti penderitaan atau kesakitan. Ya, di situ dikatakan pembawa sial. Saat saudara-saudara Yabes dilahirkan lebih dulu, ekonomi orang tuanya baik-baik saja. Tapi tatkala Yabes sedang mengandung, tepatnya melahirkan ibu Yabes di situ, ya, disitulah ekonomi, kondisi politik dan sosial dalam keadaan sangat memprihatinkan. Karena itu ibu Yabes menamai apa? Ibunya menamai Yabes. Penderitaan. Di Indonesia ada ya, kalau terjadi peristiwa apa gitu ya. Saya baca itu di Sulawesi banyak ya. Wah, ada kejadian banjir. Anaknya dinamakan banjir. Ada di situ. Beberapa tahun yang lalu saya juga mendengar ya, siapa yang namanya unik itu akan dapat hadiah. Misalkan namanya ada, namanya KTP. Karena waktu itu KTP-nya sudah jadi nunggu bertahun-tahun. Lalu anaknya dinamai KTP. Ada juga. Kalau orang Jawa Pak Asri ya, nama Cikra, nama Sendok, ya, nama Merapi. Karena pas Gunung Merapi meletus, unik-unik, menandakan mereka. Kalau anak sekarang kan beda. Ya, nama bapaknya, nama ibunya jadikan satu. Karena pengetahuannya sudah luar biasa. Ya. Misalnya nama anaknya siapa ya? Cornel. Nama istrinya Rina. Wah, anaknya cewek pasti panggili Elni. Cornel sama Rina. Elna. Kalau cowok nanti dinamakan siapa? Elno. Anak-anak sekarang kan keren di situ ya. Itu seperti anaknya Asri gitu ya. Pada ada Asri. Ya. Arfi ini tuh ya. Afri ya. Kalau seandainya ibu saya membayangkan ibu saya Supiati. Bapak saya namanya Sumarto. Pasti namanya Supiati, Sumarto, Tito. Kalau ibu saya berpikir seperti anak-anak sekarang, tapi kan enggak. Jadi Yabes di sini diartikan. Ya, mungkin melihat situasi kondisi sudah bingung mungkin ibunya. Ya udah namakan Yabes. Ada Bapak Ibu di sini? Ada orang Kristen yang namanya Yabes? Kalau ada berarti belum melihat artinya. Ya, belum melihat kamus Alkitab. Gitu ya. Mau ibu-ibu di sini namanya dinamakan sial gitu? Enggak mau ya tuh, jelek di situ. Pasti nanti dipanggil sial. Sial. Di sini kan dipanggil Yabes, Yabes. Aduh, teringat pembawa sial. Pasti terpikir di sini kok namaku kok dianggap pembawa sial ya apa ya? Di sini saudara, Yabes, penderitaan, kesakitan, dan pembawa sial untuk keluarganya. Tapi bagaimana sikap Yabes melihat kenyataan itu? Dia pantang menyerah, karena itu dia
berseru lanjut. Ya. Saudara, orang barat, William Shakespeare, sastrawan terhebat di dunia yang belum ada menandai, penulis Romeo and Juliet, mengatakan apalah artinya sebuah nama. Ya, ini terkenal di sini. Dibuat drama-drama kolosal dan sastra-sastra menulis mengagumi cerita Romeo and Juliet, penulisnya di sini. Dan terkenal buku. Apalah artinya sebuah nama. Kalau orang barat nama enggak ada kekuatan magisnya. Tapi di adat tradisi Yahudi Bapak Ibu, nama itu ada makna. Ada kekuatan magic untuk meneruskan pengharapan keluarganya. Contoh di situ, Daniel, Allah adalah hakimku. Bu Santi, nama Daniel dulu usulan Pak Sis atau langsung Bu Santi? Oh Ibu, berarti Bu Sis sudah lihat kamus Alkitab ya. Daniel, ya. Samuel diterima dari Allah. Karena ibunya sudah mencucurkan air mata waktu mengandung. Dihina, ya. Kan itu dia katakan Samuel diterima dari Allah. Daud yang dikasih, Yusuf, ya pelajaran hari ini ya, ditambahkan. Ya, Yohanes, Tuhan murah hati. Petrus, batu karang. Barnabas, anak penghiburan atau anak pemberi semangat. Yesus, juru selamat. Itu saudara. Kebiasaan orang tua Yahudi saat itu. Nama anak ada maknanya. Tapi keluarga Ibu Yabes menamakan anaknya Yabes. Penderitaan, kesulitan, pembawa sial. Tapi melihat kenyataan seperti itu, Yabes tidak diam. Mari kita lihat. Yabes mencari pertolongan Tuhan. Di situ katakan, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan apa? Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes ingin merubah nasibnya, keadaan dirinya atau keluarganya. Bahwa apa yang dikatakan ibunya itu salah. Meskipun sering dikatakan anak pembawa sial, anak pembawa penderitaan. Tapi Yabes apa? Tidak menyerah dengan kondisi itu. Dia mencari pertolongan kepada Tuhan. Dia minta, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Karena situasi politik dan keadaan ekonomi, orang tua Yabes sudah sangat menderita. Tapi melihat itu Yabes gigih, pantang menyerah. Mungkin saudaranya tiap hari orang tuanya, Yabes ini, Yabes pergi, Yabes, kan teringat di situ. Terekam di situ. Kok orang tua saya memanggil Yabes, anak saya pembawa sial, pasti terekam di situ. Pasti orang tua enggak ingin memberi anaknya bodoh, goblok. Dipanggil goblok ke sini, bodoh ke sini. Yabes ke sini, Yabes pergi. Kalau bahasa Indonesia ya tadi, bodoh ke sini, goblok ke sini. Pasti orang lain pun mendengar sangat, kok orang tua memanggilannya seperti itu. Yabes melihat kondisi ekonomi keluarganya, keberadaannya. Dan orang tua khususnya ibunya menamakan dia Yabes. Aku bukan pembawa sial dalam keluarga.
Aku akan berseru minta pertolongan Tuhan. Keadaan dan situasinya dia mau merubah keadaan keluarganya. Kan itu doanya seperti itu tuh. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku, melindungi aku dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan doa itu. Kita lihat sikap pantang menyerah yang lain. Yabes. Tidak meratapi nasibnya dan menyalahkan keluarganya. Dia lari kepada Tuhan. Ada ya anak muda dengan situasi dan kondisi menyalahkan orang tuanya. Mengapa saya lahir seperti ini? Mengapa saya lahir nggak ada kakinya? Mengapa saya lahir cacat seperti ini? Yabes tidak meratapi nasibnya. Mengapa ibu sekejam itu menamakan saya Yabes? Dia tidak menyalahkan keluarganya. Justru dia datang kepada Tuhan. Ada sikap gigih, semangat mengatasi ekonomi keluarganya, kondisi ibunya. Tadi dikatakan saudara-saudaranya mungkin sudah mencibirkan. Karena kamu pembawa sial, keluarga kami seperti Yabes tidak. Dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Yabes ingin merubah ekonomi keluarganya. Dia datang kepada Tuhan. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Apa yang sedang terjadi di depannya, dia bisa menerima keadaannya. Dia bisa menerima ekonomi keluarganya. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Inilah sikap pantang menyerah. Yabes. Kita lihat contoh di sini. Masih ingat ya cerita ini? Sikap pantang menyerah teman orang lumpuh di sini. Tatkala Yesus mengajar di Kapernaum, di rumah, ternyata penuh mendengarkan Yesus, tapi sahabat orang lumpuh itu berkata, dan berusaha bagaimana supaya bisa membawa temannya di hadapan Yesus. Dikatakan di situ ya. Lalu mereka datang kepada Yesus dengan membawa seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Ketika mereka tidak dapat membawa orang itu ke dekat Yesus, karena banyaknya orang itu nggak bisa masuk ya. Mereka membongkar, perhatikan, membongkar atap tepat di depan, tepat di atas Yesus. Masuk ke atap ya, plafon di situ. Setelah membongkarnya mereka menurunkan kasur tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat, perhatikan, ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni. Bukan iman orang lumpuh itu, tapi apa? Temannya, keempat orang itu. Keempat orang itu siapa Pak? Saudaranya bisa juga. Temannya, sahabat karibnya bisa juga. Orang lumpuh itu sembuh. Para orang tua. Kalau ada iman seperti 4 sahabat orang lumpuh di sini, kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Yesus tidak memuji iman orang lumpuh itu, tapi temannya. Iman mereka. Karena apa? Ada sikap pantang menyerah. Melihat semuanya tertutup, mau masuk enggak bisa.
Yuk kita lewat atas atap. Dan atap itu dibongkar. Nah, sikap pantang menyerah yang dilandasi iman, pengharapan. Supaya apa? Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Kita bisa belajar di sini. Kita bisa berdiri kokoh hari ini. Hei kaum muda remaja, mungkin ada iman Bapak Ibumu. Ya. Mungkin kaum remaja sedang putus asa, sedang galau. Tapi di situ orang tua kita berdoa. Meskipun gak bisa menyampaikan pesan. Tapi dengan doa dan iman. Kita gak tahu. Atau sebaliknya orang tua bisa berdiri kokoh sampai seperti ini. Ada anak-anak, ada cucu yang setia mendoakan. Sikap pantang menyerah yang dilandasi dengan iman yang luar biasa. Yabes mau merubah ekonomi keluarganya. Dia tidak mau meratapi, menyalahkan keluarganya, terlebih ibunya yang sudah menandai anak pembawa sial. Anak yang membuat saya menderita. Tapi Yabes berseru kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Itu yang bisa kita pelajari yang pertama. Yang kedua atau yang terakhir. Yabes lebih dimuliakan. Ya. Ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Berapa Pak saudara Yabes? Alkitab enggak menulis. Bisa 5, bisa 10. Ya, karena rata-rata saat itu anaknya setengah lusin, ada yang 1 lusin gitu ya. Enggak ditulis di Alkitab. Tapi Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kaitannya dengan ayat sesudahnya yaitu 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ya. Saya melihat di teks aslinya, memperluas daerahku Gebuli atau Gebul. Nah, memperluas daerahku berlimpah-limpah itu Barak. Jadi Barak Gebuli. Itu bukan ekspansi menyerang, ya, seperti pengertian sekarang tidak. Saat itu kalau umat Allah memperluas daerahnya, Allah mengizinkan. Dan satu yang diperhatikan yaitu apa? Mereka memperkenalkan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang hidup itu diperkenalkan. Kan itu Allah menyertai, Allah melindungi dari setiap malapetaka. Karena apa? Memberkati dan memperluas daerahku. Itu menurut kehendak Allah. Kalau kamu diperluas, ditambah berkatmu, perkenalkan nama Tuhan. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Lebih sederhananya lanjut. Dimuliakan, dihormati Allah. Itu lebih, kalau kita korelasikan dengan perjanjian baru, bersaksi dan melayani. Karena itu Yabes tadi lebih dimuliakan, lebih dihormati oleh Allah daripada saudara-saudaranya. Kalau di perjanjian baru seperti itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Mengapa mereka dimuliakan? Karena apa? Bersaksi. Yesus juga mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati, akan dimuliakan.
Jadi Yabes dimuliakan oleh Tuhan lebih dari saudara-saudaranya dengan doa tadi. Kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Setelah daerahnya ditambah, Yabes semakin memperkenalkan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang benar, Allah yang hidup. Bahasa sederhana di sini. Orang-orang yang senang bersaksi memperkenalkan Yesus Kristus. Kalau zaman Yabes memperkenalkan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang hidup kepada bangsa-bangsa. Di sini saudara, Yabes lebih dimuliakan, lebih dihormati oleh Allah karena di situ. Dia semakin yang pertama mengandalkan Tuhan, sikap pantang menyerahnya. Dan sesudah diberkati dia tidak berhenti di situ. Dia memperkenalkan Allah Israel, bersaksi bahwa Allah Israel Allah yang hidup, Allah yang benar. Seperti Yesus katakan, siapa yang bersaksi melayani aku akan dihormati oleh Bapa. Saudara, menyatakan kebenaran enggak mudah. Untuk bersaksi enggak mudah. Ya, apalagi tema hari ini, Pak Tri ya, bersaksi dalam keluarga. Tadi sudah sharing banyak Bapak-Bapak, bersaksi dalam keluarga enggak mudah. Ya, apalagi yang beda iman dalam keluarga besar itu enggak mudah. Ya, tadi Pak Sis mengatakan, satu iman aja kadang enggak mudah. Ya. Di sini Yabes lebih dihormati, lebih dimuliakan karena memperkenalkan Allah yang hidup itu di tengah-tengah keluarganya dan bangsa yang belum mengenal Allah yang hidup. Lanjut. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Ini kesaksian Paulus terhadap jemaat di Galatia yang saya sampaikan minggu yang lalu. Apakah dengan mengatakan kebenaran ya, kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mungkin ini juga dialami Yabes. Memperkenalkan Allah Israel yang hidup. Baik kepada keluarganya, terlebih bangsa lain, enggak mudah. Karena itu Allah memberi penghormatan, dimuliakan orang-orang yang betul-betul mau bersaksi tentangnya. Janji firman Tuhan apa? Orang-orang yang setia sampai akhir mendapat mahkota kehidupan. Orang yang mati demi Injil, mahkota kemuliaan. Mahkota keabadian. Ada penghormatan berbeda saudara. Karena kesetiaannya, Yabes juga seperti itu. Sangat dihormati Allah daripada keluarganya. Lanjut. Karena itu di sini. Doa Yabes mengandung makna mengajarkan bagi kita. Mari dalam hidup ini kita mempunyai sikap pantang menyerah. Keadaan, kesulitan jangan mempengaruhi kita untuk bergerak, untuk beriman kepada Yesus. Banyak sebagian orang Kristen bisa keluar dari kehidupan, bisa kuat, bahkan diberkati luar biasa. Selain doa dia berjuang dengan gigih. Sehingga mengubah nasib keluarganya. Tapi juga enggak sedikit orang Kristen yang enggak mau berjuang, menyerah dengan keadaan. Apalagi menyalahkan lingkungan sekitarnya. Salah orang tua, salah saudara, salah lingkungan. Yabes, jika menyalahkan ibunya dan keadaannya, pasti enggak diberkati Tuhan. Pasti enggak dimuliakan Tuhan. Yabes di sini luar biasa. Yang kedua,
doa Yabes. Kita boleh berdoa seperti itu. Pengalaman Bruksi, Wilkinson tadi. Jangan kita datang kepada Tuhan berkat, 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 dan berkat. Tapi kita harus menyerahkan doa kita kepada otoritas Tuhan. Biarlah menjadi kehendak Tuhan. Buku tadi tentang doa Yabes tadi boleh kita pelajari. Memberi inspirasi bagi kita. Jangan kita terjebak dengan berkat dan berkat. Tatkala berkat itu belum kita terima, lalu kita kecewa dan menyalahkan Tuhan. Padahal doa yang diajarkan Yesus apa? Mintalah. Betul tak? Kita berdoa, carilah, Matius 7 ayat 7. Dan ketuklah. Ya. Kalau doa Yabes dijadikan pola, kalau Eric Wilkinson tadi 3 kali, saya akan 10 kali Pak mengucapkan doa Yabes tadi. Supaya berkatnya lebih banyak. Kalau kamu 10 kali, saya 15 kali supaya berkatnya lebih banyak. Itu salah pemahaman seperti itu. Kita minta berkat seperti Yabes ini boleh. Kita harus melihat secara utuh apa pentingnya doa dan otoritas Allah dalam hidup kita. Kita menyerahkan doa-doa kita sesuai kehendaknya, bukan kehendak kita. Itulah yang Yesus ajarkan. Kalau boleh berlalu cawan ini, tapi biarlah menjadi kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Kan Yesus ajarkan itu. Di tengah-tengah penderitaan, di Taman Getsemani. Bukan menjadi kehendakku, tapi menjadi kehendakmu. Mari saudara, doa Yabes, kita kembali memahami Alkitab secara utuh. Apa yang diajarkan Yesus tadi. Mintalah, kita disuruh meminta. Carilah, kita disuruh berusaha. Dan ketuklah. Disuruh apa? Sabar. Kalau saya mengetuk rumah Bu Topo, tok, 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 tok. Sampai tok, tok lagi. Mungkin sampai 5 kali Bu Topo baru buka. Apalagi Tuhan menjawab doanya, mari kita serahkan kepadanya. Itulah doa Yabes. Mari kita punya sikap pantang menyerah. Dan mari kita menjadi saksi-saksi Kristus, saudara. Untuk kemuliaan namanya. Seperti Yesus katakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mari kita untuk mengaminkan. Kita pujikan sekali lagi doa Yabes tadi. Dengan sepenuh hati kita. Kita memahami dengan betul, dengan sikap pantang menyerah Bapak Ibu. Ya. Dan semakin kita merasakan, kita dipakai Tuhan lebih di dalam melayani dan bersaksi bagi namanya. Sehingga kita bisa memahami doa Yabes dengan benar. Tuhan memakai kita lebih daripada yang kita mau. Kita pujikan. Silakan bisa ditampilkan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku
dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar, kami lihat, boleh memberkati kami dengan situasi kondisi yang sedang kami alami. Kami mempunyai sikap yang gigih, pantang menyerah, dan terus belajar mengandalkan Engkau. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang sudah hadir hari ini, selalu belajar mengandalkan Engkau. Meskipun situasi kondisi tidak bersahabat bagi hidup kami, tapi kami memandang Allah yang bisa mengubah hidup kami. Dan ajari kami Tuhan, memuliakan nama Engkau, menjadi saksi-saksi Engkau yang hidup, belajar melayani Engkau dengan ikhlas, dengan ketulusan, karena Engkau akan menghormati, Engkau akan memuliakan kami. Biarlah itu kami imani Tuhan. Kami tidak menyerah dengan keadaan. Bukannya besar masalahnya, tapi siapa yang menyertai kami, itulah yang membuat kami kuat sampai hari ini. Jamah Tuhan, hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami. Kami rindu hadirat Engkau melawat kami seperti Engkau melawat Yabes. Belajar mengandalkan Engkau sehingga Engkau memberkatinya. Dan biarlah setiap permohonan kami, doa kami, syukur kami imani. Setiap pengharapan kami belajar membuat kami semakin berserah kepada Engkau. Dan semuanya menjadi kehendak Engkau. Dan kami yakin semuanya itu untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami menyerahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mohon kesabarannya sebentar sebelum ditutup doa berkat. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, persekutuan doa Rabu, ya, firman Tuhan dilayani oleh Saudara Noval. Seharusnya Diki, ya, Diki Sega, karena Diki sedang pelayanan liburan di Taman Safari Bogor sampai awal Agustus. Nah, Noval di sini, ya, Noval. Siap ya, Noval? Ya, berikutnya. Lanjut. Berikutnya. Ya, petugas ibadah Minggu 22 Juni bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan. Ya, rencana tim musik karena semuanya PKMB di situ. Ya, rencana latihannya Jumat malam. Biasanya kan Sabtu sore, Jumat malam, karena Sabtu sore ada PKMB, PKRB, ya, persekutuan. Ya, di situ nanti nunggu info. Lanjut. Ya, persekutuan PBI, ya, kaum pria, tidak hanya bapak-bapak, ya, kaum pria, ya. Besok Sabtu 21 Juni jam 10, tempat di rumah Diakon Sridadi di Cianjuang atau di Tiranus. Diakon, ya, mengundang semua kaum pria, ya, bisa bersekutu, ya. Kami dari gereja setengah 10 berangkat, nanti yang lain bisa Pak Riko, ya, bisa koordinir di situ. Lanjut. Persekutuan PKMB, PKRB Sabtu 21 Juni jam 5 sore.
tempat di GBI Cimahi atau di gereja. Sharing akan dipimpin Saudara Noval. Ya, ini jobnya tambah sebelum pergi jauh di Ambon sana. Ya, di situ. Ya, di situ. Kaum muda, remaja, ya besok Sabtu ada persekutuan. Lanjut. Ya, selamat ulang tahun. 15 Juni Ibu Chandra Sri Hartati, Ibu Kasiman. Gusti Yesus memberkati, Bu. Ya. 16 Juni, ya, yaitu Saudari Lovely Daniela Emmy Catherine Nathanael Sidabutar. Ya, mana Lovely? Ya, ya, Tuhan berkati Lovely. Ya. Ada lagi, tanggal 16 Juli juga ada Bapak Valentinus Susilo Nugroho. Bu Topo ya, tadi saya dengar lagi luar kota. Ya, Tuhan berkati. Salam Bu Topo untuk Bapak Valen. Tanggal 18 Juni Bapak Renaldi Setio Prananda. Iya, ini putra Pak Tri. Bu Gresida, Pak Tri, salam ya. Mas Aldi, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Ya, PKMB, PKRB yang ikut IPYC setelah ibadah ini kumpul. Ya, semua peserta PYC ya, dari gereja kita setelah ibadah ini kumpul, apa-apa yang perlu dipersiapkan. Itu aja. Ada lagi tambahan? Tidak ada? Mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup dalam doa berkat ibadah kita hari ini. Di dalam Allah Tritunggal, Allah yang esa, di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat-Mu turun bagi kami, menyertai hidup kami, sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Bapa, kita aminkan dengan doa Yabes, dengan sepenuh hati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi dengan sepenuh hati. Hanya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Katakan sepenuh hati, dan kiranya Tuhan, menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa. Katakan amin bersama-sama.
Silahkan duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.